Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan dari pembacaan kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi keumuman kaum muslimin, yang ditulis oleh Imam Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Dan kita masih di pembahasan tentang makna dari syahadah. Makna dari syahadah. Kita ketahui pada pertemuan lalu telah kita sebutkan bahwa Islam memiliki 5 rukun yang harus ditegakkan oleh setiap penganutnya, dari mengucapkan syahadah, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan juga menunaikan ibadah haji bagi yang memiliki kemampuan. Karena ini merupakan ciri dari keislaman seorang. Bahkan orang-orang munafik sekalipun, mereka berusaha untuk menampakkan ciri ini agar mereka mendapatkan hak dari kaum muslimin sebagai orang-orang yang memang dianggap sebagai kaum muslimin. Berbeda dengan orang-orang musyrik yang enggan untuk menampakkan syiar-syiar Islam. Walaupun dari sisi perbedaan jelas, orang-orang munafik, walaupun mereka mengatakan la ilaha illallah, mereka beribadah kepada Allah, melakukan sholat, berpuasa, bahkan terkadang berjihad, tetapi hal tersebut tidak memberikan manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Makanya di sini kita akan bahas tentang syarat la ilaha illallah. Kemarin kita sebutkan bahwa la ilaha illallah terkandung 2 makna, Pak ya. Yaitu la ilah yang maknanya adalah menafikan dari seluruh sesembahan, illallah, kita tetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi dan tidak selainnya. Makanya kalau orang mengucapkan la ilaha illallah saja, asalnya tidak cukup untuk memasukkannya dia ke dalam surga. Mungkin memasukkan dia ke dalam Islam secara zahir agar dianggap sebagai kaum muslimin, tapi tidak mencukupkan dia sebagai kaum muslimin di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai memenuhi syarat. Kenapa seperti itu? Sebagaimana tadi saya sebutkan, orang-orang munafik Allah sebutkan sendiri di dalam surat Al-Mu'minun, nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Berarti kan mereka mengucapkan apa? Mengucapkan syahadat, dan tadi melakukan berbagai ibadah-ibadah taatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syahadah mereka, Allah katakan innal munafiqina lakadzibun, kami bersaksi bahwa orang-orang munafik adalah orang-orang yang berdusta atas persaksiannya. Jadi bersaksi secara lisan tetapi apa? Tidak benar sesuai dengan hatinya. Makanya penting bagi kita untuk mempelajari syarat la ilaha illallah. Begitu juga datang dari beberapa ucapan para ulama, ya, bahwa ucapan la ilaha illallah saja tidak cukup bagi seorang untuk memasukkannya ke dalam surga. Berkata Ibnu Munabbih rahimahullah ta'ala, ketika dikatakan alaysa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah ucapan la ilaha illallah itu merupakan kunci untuk masuk ke dalam surga? Maka beliau mengatakan bala, benar, walakin laisa miftahun illa lahu asnan, tetapi tidak ada satu kunci pun melainkan dia memiliki gerigi. Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan futiha lak wa illa lam yuftah lak.
Kalau engkau datang membawa kunci yang memiliki gigi yang cocok, maka apa? Akan terbuka pintunya. Tapi kalau tidak cocok, maka tidak akan terbuka. Ini analogi sederhana ya. Ya benar, orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu merupakan kunci dari surga. Kalau kamu mau masuk surga, ucapkan la ilaha illallah. Cuma kan gak cukup sebuah kunci saja, tapi harus lebih mendetil, harus lebih teliti, bahwa kunci ini harus tepat, tidak asal-asalan. Kalau cuma la ilaha illallah masuk surga, orang munafik bisa masuk ke dalam surga. Begitu juga orang-orang yang mengaku Islam, masuk ke dalam Islam tetapi melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan, kekufuran. Sedangkan kita tahu di dalam Islam ada apa? Pembatal-pembatal keislaman, kan gitu, Pak. Berarti kalau seandainya ucapan la ilaha illallah saja cukup, berarti tidak keluar dari Islam. Tidak keluar mereka dari Islam. Nah, ini analogi yang sangat membantu kita untuk memahami tentang adanya syarat. Karena kita tahu di dalam berbagai ibadah itu ada syarat. Apa itu syarat? Segala hal yang harus ada sebelum ibadah dilakukan. Kita tahu contoh seperti sholat ada syaratnya atau tidak? Syarat ini sebelum sholat atau ketika sholat? Sebelum. Kalau ketika sholat namanya rukun, wajib, sunnah, ataupun hal-hal yang makruh ataupun yang membatalkan, yang diharamkan. Kalau syarat sebelum ibadah dilakukan. Jadi kalau orang mau syahadahnya ini bermanfaat, berarti dia harus memenuhi syarat. Contoh lagi doa. Doa ibadah atau bukan? Ibadah. Kalau seorang berdoa kepada Allah dikabulkan atau tidak? Pasti dikabulkan. Tapi ucapan pasti dikabulkan ini ketika seorang memenuhi syarat, kan gitu. Tidak asal berdoa saja. Buktinya orang yang memakan harta yang haram berdoa juga. Dan Allah menjanjikan orang yang berdoa itu dikabulkan. Tapi ada syaratnya. Di atas syaratnya adalah seorang harus apa? Selamat dari memakan harta yang haram, selamat dari memutus silaturahim, kemudian tidak terjatuh di dalam kesyirikan, harus yakin dengan apa yang dia doa kepada Allah, pasti diterima. Masalah pengkabulan, ya ada 3 bentuk yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pelajaran penting kita bahwa segala ibadah itu ada syarat. Mau masuk kerja saja ada syaratnya, Pak. Ya kan? Tapi seorang yang masuk saya mau kerja, syaratnya mana dulu? Datang dia bawa syaratnya, mungkin pendidikannya, pengalamannya, baru dimasukkan. Sama dengan la ilaha illallah. Baik. Jadi siapa yang memenuhi syaratnya maka dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang tidak, maka tidak akan diterima. Dan di sini beliau menyebutkan ada 7 syarat. Bisa dibuka di halaman 3 ya. Syarat-syarat persaksian la ilaha illallah. Kita sebutkan secara global dulu. Yang pertama adalah ilmu yang tidak dicampuri dengan kebodohan. Yang kedua, keyakinan yang tidak dicampuri dengan keraguan-raguan. Yang ketiga, ikhlas yang tidak dicampuri dengan kesyirikan. Yang keempat, jujur di dalam mengucapkan la ilaha illallah, tidak dicampuri dengan dusta. Kemudian yang keenam, cinta. Yang kelima, cinta yang tidak dicampuri dengan kebencian. Yang keenam, ketaatan yang tidak dicampuri dengan pembangkangan. Yang ketujuh, penerimaan, qabul yang tidak dicampuri dengan penolakan. Yang terakhir, kedelapan, pengingkaran terhadap seluruh sesembahan selain Allah. Di 8 hal ini harus ada bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Hilang salah satunya, dia tidak dikatakan sebagai seorang mukmin. Ya. Baik, yang pertama adalah al-ilmu al-munafi lil jahl. Ilmu yang meniadakan kebodohan. Ilmu di sini maksudnya adalah seorang menetapkan ucapan la ilaha illallah dan juga memahami maknanya. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, apa sih maknanya? Makna yang jelas nyata adalah la ma'budu bihaqqin Allah. Makna dari la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah.
Berarti kalau ada seorang mengucapkan la ilaha illallah beribadah kepada selain Allah, maka apa? Berarti dia jahil, dia bodoh. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang kafir Quraisy yang Nabi diutus di tengah mereka, mereka nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena tahu konsekuensinya. Kalau mengucapkan la ilaha illallah, mereka nggak boleh melakukan peribadatan kepada selain Allah. Dari melakukan tawaf di kuburan-kuburan para wali, berdoa kepada orang-orang soleh yang telah wafat, atau beribadah kepada makhluk-makhluk dari jin yang mereka berada di gunung-gunung, di lautan-lautan, dan seterusnya. Mereka ini tahu konsekuensi dari ucapan tersebut akan melarang mereka dari peribadatan kepada selain Allah. Nah, berarti kalau ada seorang muslim yang mengaku Islam, tapi mereka beribadah kepada selain Allah juga, berarti mereka tidak memahami ucapan la ilaha illallah itu. Ya, memberikan sesajen contohnya di tempat-tempat keramat, atau ada pembangunan besar, ini butuh tumbal, maka akhirnya ditumbalkan dari sembelihan-sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, apa? Untuk mendapatkan keselamatan. Padahal mereka apa? Seorang muslim mengucapkan la ilaha illallah. Ada atau tidak, Pak? Ada kan, banyak dari kalangan umat Islam yang waliyatubillah sallallahu alaihi wasallam terjatuh di dalam kesyirikan. Kenapa seperti itu? Karena mereka mencukupkan pelajaran Islam itu hanya di sekolah-sekolah, hanya bekal-bekal yang didapat ketika masih kecil. Kemudian mereka tumbuh besar, sibuk dengan ilmu-ilmu dunia, dan lupa dari apa? Mempelajari agama. Sehingga hal ini menjadi sebab terbesar terjatuhnya seorang di dalam kesyirikan. Kenapa? Karena bodoh. Ya, sebagaimana Allah mengabarkan tentang orang-orang musyrikin, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka sangat paham, sangat kenal tentang kehidupan dunia, tetapi tentang akhirat mereka orang-orang yang lalai. Maka perlu belajar mengetahui tentang rambu-rambu ibadah, apa itu ikhlas, apa itu tauhid, apa itu syirik. Baik. Nah, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan la ilaha illallah diiringi dengan ilmu di dalam surat Muhammad. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kemudian mintalah ampun atas dosa-dosamu dan juga dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat. Jadi 3 hal di sini. Pertama adalah kita harus berilmu dulu. Yang kedua, kita mengucapkan la ilaha illallah. Yang ketiga, baru beristighfar. Ya. Kalau tiba-tiba beristighfar, orang kafir nggak bermanfaat. Dia harus berilmu dulu, dia harus mengucapkan la ilaha illallah, baru ibadah itu bermanfaat. Jadi orang kalau terjatuh di dalam kesyirikan, kekufuran, walaupun ibadahnya banyak, sedekahnya banyak, kebaikannya banyak, tidak memberikan manfaat sampai dia itu masuk ke dalam Islam. Kalau dia masuk ke dalam Islam, maka seluruh dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk rahmat Allah terhadap hamba-hambanya. Al-Islam yahdimu ma qablahu. Keislaman menghancurkan dari berbagai kesalahan sebelumnya. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui, dia berilmu bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi masuk ke dalam surga disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki ilmu, mengenal Allah. Ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan syarat yang sangat penting. Karena dengannya lah akan tumbuh juga kecintaan kita kepada Allah, penerimaan kita kepada Allah,
kecintaan, penerimaan, begitu juga berbagai keridoan, penyerahan diri. Kenapa? Kapan ketika kita itu benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-yakin, keyakinan, al-munafi lisyak, yang tidak tercampur dengan keraguan-raguan. Artinya seorang yang mengucapkan la ilaha illallah harus yakin dengan apa yang diucapkan. Dia harus yakin apa yang dia ucapkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang beriman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sungguhnya hanyalah orang-orang beriman itu orang-orang yang beriman kepada Allah, Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Ya, jadi tidak ragu-ragu masuk Islam, ucapkan la ilaha illallah, pasti masuk ke dalam surga, pasti mendapatkan rahmat Allah, dan dia yakin adanya hari berbangkit, adanya hari pembalasan. Jadi keyakinan matang di dalam hatinya. Tapi kalau ucapan la ilaha illallah tapi ragu, nanti benar nggak itu hari berbangkit? Ini kalau kita mati benar nggak dibangkitkan lagi dari alam kubur kita? Benar nggak Allah itu ada yang menciptakan kita? Tapi mau ucapkan la ilaha illallah bermanfaat atau tidak, Pak? Hah? Kadang-kadang walaupun kita yang sudah lama beriman, kadang-kadang datang keraguan-raguan, Pak. Karena ini memang kerjaannya syaitan. Datang kepada kita, kemudian memberikan was-was. Jadi kita jangan merasa aman. Senantiasa mereka hadir untuk memberikan was-was. Walaupun kita sudah bertahun-tahun memahami tentang pokok-pokok akidah, bisa saja syaitan menggelincirkan kita. Dan Nabi SAW telah mengatakan, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi hatta yahduruhu inda ta'ami. Bahwa syaitan senantiasa hadir di salah seorang di antara kita dalam segala urusan. Bukan hanya urusan agama, urusan dunia juga. Sampai ketika kita makan pun datang dia. Makan saja datang, apalagi sedang ibadah, apalagi terkait dengan keyakinan, keimanan, maka mereka mendatang untuk memberikan was-was. Jadi wajib bagi seorang muslim yang telah mengucapkan la ilaha illallah untuk yakin, ya, yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada padanya keraguan-raguan. Telah disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallahu bihima 'abdun ghairu syakin fihima illa dakhala al-jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan dua kalimat tersebut, ghairu syakin, tanpa ada keraguan sedikit pun, melainkan dia akan masuk ke dalam surga. Begitu juga dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat, man laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah. Siapa saja yang kau temui dari balik tembok ini, dia bersaksi la ilaha illallah, mustayqinan biha, dan meyakininya, qalbuhu, yaitu hatinya meyakininya, fabashshiru bil jannah, maka berikanlah kabar gembira dia dengan surga. Ini berapa? Janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan yakin. Jadi harus sering diulang ini, Pak. Ya, keyakinan kita harus pupuk lagi, kita tumbuhkan lagi. Jangan sampai, Pak, ragu-ragu. Baik, yang ketiga, apa yang ketiga, Pak, di situ, Pak? Ikhlas. Ya. Ikhlas yang tidak dicampuri dengan kesyirikan. Seorang mengucapkan la ilaha illallah, dia benar-benar tulus memurnikan dari keyakinannya, ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukan kesyirikan. Ya, siapa yang melakukan kesyirikan walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, maka ucapannya tidak bermanfaat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai ancaman dan kerusakan para pelaku syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sungguhnya siapa yang melakukan kesyirikan, Allah telah haramkan darinya surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya hanya di neraka. Wa ma lidzalimina min ansar,
Tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Begitu juga Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi." Allah tidak akan mengampuni dosa pelaku kesyirikan. Bayangkan, dosa yang begitu mengerikan bisa mendatangkan dari kemurkaan Allah, itu tidak diampuni. Ditambah lagi dengan dosa kesyirikan yang paling besar dari seluruh dosa-dosa. Maka ini kehinaan. Seorang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Beda dengan orang-orang beriman, Pak. Orang-orang beriman, anggaplah seorang memiliki dosa. Selagi dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, seorang itu walaupun belum bertobat, kan dosa itu ada seorang yang setelah berdosa dia bertobat kepada Allah, gitu Pak ya. Ini insya Allah diampuni dari dosa-dosanya. Yang kedua, ada seorang melakukan dosa tiba-tiba wafat di atas dosanya, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, apa kita katakan orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah masuk ke dalam neraka? Belum tentu. Kenapa? Karena di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa murtakibul kabirah, siapa yang melakukan dosa-dosa besar ini selagi bukan kesyirikan, tahta masyiatillah. Dia berada di kehendak Allah, terserah Allah. Insya'a ghafara. Kalau Allah berkehendak bisa diampuni dosanya walaupun dia banyak dosa. Karena kita nggak tahu, mungkin ada dari beberapa amal yang tersembunyi yang Allah ridhoi. Atau Allah Subhanahu wa taala melihat dengan pandangan rahmat dari hamba ini, diampuni dosa-dosanya. Ya. Atau wa insya'a 'adzabahu biqadri dzambih. Atau Allah berkehendak untuk menyiksa hamba sesuai dengan kadar dosanya. Jadi masih ada pilihan. Orang beriman yang selamat dari dosa dan maksiat masuk ke dalam surga, jelas. Tapi kalau tadi pelaku dosa besar mati dalam keadaan su'ul khatimah, di mana tempatnya, Pak? Di mana? Wallahu alam, ya. Jawabannya adalah di bawah kehendak Allah. Terserah Allah. Kita khawatir boleh, tapi kita nggak boleh memastikan kecuali persoalan-persoalan yang telah dipastikan padanya neraka. Contoh seperti Firaun, ya. Contoh seperti Abu Lahab, ya, yang sudah jelas-jelas nas di dalam Al-Quran. Tepatnya di mana Firaun? Di neraka, kita bilang. Abu Lahab di neraka. Pamannya Nabi SAW, Abu Talib di mana? Di neraka. Nabi SAW ini mengabarkan tentang hukumannya, azabnya. Padahal Abu Talib ini, kalau kita tengok dari sejarahnya, dia menolong dakwah Nabi atau tidak? Menolong dakwah Nabi SAW. Atas dasar apa menolong? Bukan hanya terkait dengan apa? Bukan hanya terkait dengan kekeluargaan, kabilahnya, ponakannya, tidak. Dalam satu syair dia mengatakan, laqad alimtu anna dina Muhammadin min khairil adiyani dina. Sungguh aku mengetahui bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad ini sebaik-baik agama, ya, yang ada di seluruh dunia ini. Laula malamatu aw hadara masabbahtin la wajadtani samhan bidzaka mubina. Dia mengatakan, kalau seandainya bukan karena khawatir celaan kaumku, ya, celaan kaumku atau menghindari dari berbagai cacian, niscaya aku akan menerima agama ini dengan terang-terangan. Jadi dia menghalangi dia apa? Menghalangi dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kalau keyakinan, punya keyakinan, tetapi tidak menghantarkannya kepada keimanan. Karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang ingin masuk ke dalam Islam. Baik. Jadi harus ikhlas. Tidak boleh terjatuh di dalam kesyirikan. Kalau terjatuh di dalam kesyirikan, ini namanya pembatal keislaman. Ya, orang yang terjatuh di dalam kesyirikan harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kejujuran yang tidak dicampuri dengan dusta. Seperti tadi, ya, orang-orang munafik, dia tidak jujur dengan ucapan la ilaha illallahnya. Sehingga tidak
sebut sebagai seorang mukmin di akhirat. Di dunia mungkin dia dianggap sebagai seorang mukmin. Kenapa? Karena orang nggak tahu hatinya. Dia sholat, dia puasa, dia zakat. Tapi ternyata orang-orang munafik ini punya ciri-ciri. Dan akan nampak dari pandangan basirah para ulama, orang-orang soleh, dari ciri-ciri kemunafikan yang ada pada seorang. Ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi diketahui tokoh-tokoh orang munafik. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nama-namanya. Bahkan sebagian sahabat ingin membunuhnya. Tapi Nabi SAW melarang. Kenapa? Karena secara umum orang memandang orang-orang munafik ini orang Islam atau orang kafir. Orang Islam, apalagi di luar Islam. Ya, kalau seandainya Nabi SAW membunuh orang munafik, mereka akan mengatakan apa? Lihat tuh agamanya Muhammad, ya dia membunuh penganutnya sendiri. Akhirnya orang jadi takut masuk dalam Islam. Padahal ini musuh di dalam selimut. Ya, ini musuh di dalam selimut. Makanya Nabi SAW meninggalkan untuk bersikap kepada mereka. Baik. Jadi yang kelima, keempat, kejujuran. Ya, kejujuran yang menafikan dari kedustaan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jaa'a bis-sidqi wa shaddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan membenarkannya, maka mereka lah orang-orang yang bertakwa. Jadi enggak hanya mengucapkan, tapi dia benarkan juga ucapan tersebut. Berarti dibenarkan di dalam hatinya. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramallahu 'alan nar." Siapa yang mati dalam keadaan dia bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sidqan, ya, dibenarkan, min qalbihi, dari hatinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan haramkan baginya neraka. Jadi ini jaminan bagi seorang yang jujur di dalam ucapan la ilaha illallah. Baik, kemudian yang kelima, apa yang kelima, Pak? Kecintaan yang tidak dicampuri dengan kebencian. Mahabbah. Kalau kita sudah mengenal Allah dan kita mengetahui bahwa seluruh perbuatan Allah itu berporos pada perbuatan ihsan dan adil. Ya. Kalau manusia itu kan bisa tiga potensi, Pak. Seluruh perbuatannya bisa berbuat ihsan, adil, atau zalim. Kalau ihsan itu memberikan sesuatu lebih dari porsi. Kalau adil berarti apa? Sesuai dengan porsinya. Kalau zalim mengurangi. Allah Subhanahu wa taala dinafikan dari sifat zalim. Dan mendominasi dari sifat-sifat Allah adalah ihsan. Allah memberikan sesuatu yang lebih dari apa? Lebih dari yang kita butuhkan. Yang lebih dari hak yang harus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bayangkan satu kebaikan, satu amal soleh dibalas dengan 10 sampai berlipat-lipat. Ya, begitu juga dosa yang kita lakukan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Terkadang Allah balas tapi sesuai dengan kadar dosa kita, berarti adil atau zalim. Kalau Allah menyiksa hambanya karena dosanya, adil atau zalim? Adil. Kalau ada orang punya dosa, diampuni, ini maksudnya apa? Ihsan. Gitu Pak ya? Ihsan. Ya, orang kerja sehari harusnya gajinya 200.000, dikasih 1 juta. Berarti orang ini bosnya ihsan. Kerja 1 hari digaji 200.000, ini adil. Tapi kerja sudah 1 hari digaji 50.000. Berarti apa? Zalim. Nah, Allah Subhanahu wa taala dinafikan darinya sifat zalim. Walaisa bidzalla milil abid. Yang jangan sampai ketika orang mendapatkan musibah kemudian berprasangka buruk kepada Allah bahwa Allah telah melakukan kezaliman. La ilaha illallah. Ini termasuk pintu-pintu kekufuran. Maka siapa yang sudah mengenal Allah, dia akan tumbuh padanya kecintaan. Cinta kepada Allah. Kemudian berusaha untuk mencari keridhoannya. Ya.
Kemudian al-munafiyah lil bugh. Nah, kecintaan ini menafikan dari kemarahan. Begitu juga apa? Kebencian. Kita nggak boleh, ya nggak boleh ada kebencian di dalam hati. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sifat orang-orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman mereka sangat kuat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bukti dari sempurnanya cinta seorang hamba kepada Allah, dia akan korbankan seluruhnya untuk mencari keridhaannya. Ya, dan kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana para sahabat, mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menegakkan kalimat Allah. Mereka berjihad dengan harta, dengan nyawa mereka. Harta dan juga nyawa mereka dikorbankan untuk mencari keridhaan Allah. Kenapa? Karena ini bukti dari kecintaan. Jadi kalau seorang itu mengaku cinta, pasti dia akan ada pengorbanannya. Rela mati. Dalam urusan dunia saja, sebagian orang waliyatubillah cinta kepada makhluk, rela mengorbankan seluruh hal yang dia miliki, ya tidak? Bahkan sampai ada istilah cinta sampai mati, gitu Pak. Cinta sampai mati. Ini syirik berarti ya. Cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan rela mengorbankan seluruhnya. Syirik kan? Ya. Nah, kecintaan nanti ada batasan-batasan. Mana yang cinta terkait dengan tauhid, mana yang memang mubah, boleh. Yang asalnya sebenarnya segala kecintaan kita terhadap makhluk ini boleh, selagi tidak menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada cinta yang syirik. Cinta yang syirik seperti apa? Kecintaan terhadap makhluk melebihi cintanya kepada Allah. Loh, memang ada Ustaz, orang yang cinta kepada makhluk melebihi cintanya kepada Allah. Ada atau tidak? Banyak, Pak. Bentuknya bisa kita contohkan dengan banyak contoh. Contoh para pelaku kesyirikan. Orang-orang yang melakukan kesyirikan, dia memiliki kecintaan terhadap makhluk yang dia ibadahi itu lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah kabarkan hal ini di dalam Al-Qur'an. Tatkala ahli neraka telah masuk ke dalam neraka, ini mereka disumpurkan ke dalam neraka, waliyatubillah, sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin." Demi Allah, dahulu kami berada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Idnusawwikum birabbil alamin. Mereka berkata kepada berhala-berhala, sesembahan-sembahan selain Allah tadi, karena kami dahulu menyamakan kalian dengan Rabb semesta alam dalam masalah apa? Dalam masalah pengagungan dan kecintaan. Kalau disebutkan nama sosok tadi, bisa menangis, bisa haru. Disebut nama Allah biasa saja. Ya, disebut nama Allah biasa saja. Dan ini terkadang didapati dari para pengagung wali-wali, kemudian orang-orang soleh yang telah wafat. Ada di antara mereka mengagungkan berlebihan. Disebut nama Allah biasa saja. Tapi kalau disebut nama wali ini wali itu, besar langsung di dalam hati mereka, agung. Ada satu kisah disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah. Jadi muridnya ini orang Mesir. Pas pulang ke Mesir, naik taksi. Nah, perjalanan ini akan melewati kuburan Ahmad Badawi. Bisa dicek di internet, Pak. Ahmad Badawi. Jadi tokoh sufi yang sudah meninggal dunia, kemudian kuburannya dikeramatkan. Dan orang banyak di sana itu tawaf, berdoa, minta seperti itu. Nah, ketika dia sudah naik di taksi, ada anak kecil minta-minta, ya, minta uang, kemudian nggak dikasih oleh penuntut ilmu tadi. Kemudian akhirnya minta-minta ini anak kecilnya bersumpah demi Allah, bukan demi Allah, demi Ahmad Badawi, kata dia. Maksudnya bersumpah atas nama Ahmad Badawi. Padahal sumpah nggak boleh kecuali hanya kepada Allah, Pak. Nah, sumpah itu kan kalimat pengagungan. Akhirnya tambah nggak dikasih lagi. Ini ucapan syirik. Sumpahnya kepada Allah. Akhirnya anak itu pergi, supirnya ketakutan. Wah, ini orang nggak ada orang minta sudah menyebut nama Ahmad Badawi tapi nggak dikasih.
Ini kalau di tempat kita ini ibaratnya kualat nanti. Kualat. Kenapa? Karena orang kalau udah minta atas nama tadi, wali-wali tadi, kalau nggak dikasih, bisa datang musibah. Ya, datang musibah. Akhirnya sudah lewat saja jalan kita. Ketika dia lewat, takutan, keringat dingin itu supirnya. Ketika sudah melewati kuburan dan aman, nggak ada permasalahan apapun, dia mengatakan Ahmad Badawi memang orang yang mulia. Dia tidak menyiksa kita. Subhanallah, ini kesyirikan, Pak. Syirikan. Sampai seperti itu agungnya di dalam hati manusia. Padahal kecintaan, pengagungan itu hanya untuk Allah. Manusia nggak punya dia tasarruf kemampuan untuk mengatur alam segala, apalagi sudah mayit, apalagi sudah mati. Ya, jadi nggak perlu kita berlebihan di dalam masalah sikap-sikap terhadap mereka. Mereka orang soleh, kita doakan kebaikan, bukan kita berdoa meminta kepada mereka. Baik, jadi ini penting, mahabbah, adanya kecintaan. Ya, makanya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa daqat ta'mal iman, seorang akan merasakan manisnya keimanan. Kapan itu? Ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Nanti dia sudah tahu nih siapa yang harus dicintai secara sempurna, secara mutlak. Siapa yang harus dikorbankan dari segala usia kita, umur kita, harta kita, perjuangan kita. Sehingga dengan hal ini akan muncul dari kesempurnaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ketaatan yang tidak dicampuri dengan pembangkangan. Nah, ini penting juga. Bahwa seorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah harus taat kepada Allah. Tidak membangkang, tidak enggan dari berbagai perintah-perintahnya. Sebagian orang mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak mau ibadah kepada Allah. Ya, nggak mau ibadah kepada Allah, nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau zakat. Ini muslim atau kafir, Pak? Ya, muslim atau kafir? Dia mengaku muslim tapi nggak ada ciri-ciri dari penerimaan terhadap Islam. Jadi harus qabul, harus menerima. Ya, kalau kita sebagai orang muslim, ya kita harus sholat, kita harus puasa, kalau kita harus zakat, kalau kita mampu, dan memiliki memiliki batas yang telah ditentukan oleh syariat. Jadi harus inqiyad, istislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ke-7, waktunya sedikit lagi. Yang ke-7, penerimaan yang tidak dicampuri dengan penolakan. Jadi menerima dari konsekuensi ucapan yang dia ucapkan dari la ilaha illallah, tidak menolaknya. Kemudian yang ke-8, yang terakhir, pengingkaran terhadap seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, kita harus mengingkari seluruh sesembahan. Itu enggak benar. Ada yang beribadah kepada benda, kepada makhluk hidup, enggak ada benar. Kita harus yakin itu kufur. Itu namanya kufur terhadap tagut, sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai ada orang akhirnya ketika melihat bahwa penganut agama yang lain itu juga baik, wah itu juga benar. Ini berarti dia tidak kufur terhadap tagut, Pak. Dia tidak sempurna keimanannya kepada Allah. Karena konsekuensi dari la ilaha illallah, kita mengkufuri seluruh sesembahan selain Allah. Kita ingkari, nggak benar. Baik beribadah kepada jin, beribadah kepada benda-benda, pada hewan-hewan, beribadah kepada tempat-tempat keramat, ataupun bahkan wali-wali sekalipun. Ini adalah kesyirikan. Jadi harus diingkari, dikufuri. Tidak boleh dibenarkan. Ya, seperti yang diberikan keraguan-raguan oleh orang-orang liberal, ya. Orang-orang liberal ini berbahaya. Mereka menggeneralisir agama, bahwa seluruh agama itu bisa jadi benar, dan bisa jadi semua orang itu masuk ke dalam surga juga walaupun tidak dengan jalur Islam. Maka ini adalah kekufuran. Karena di antara syarat la ilaha illallah, seorang harus mengingkari peribadatan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini pelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan memberikan pada kita manfaat. Jadi ada berapa syarat tadi, Pak?
Ada 8 ya, ini perlu diulang lagi, diingat-ingat lagi. Ya, dan kalau bisa kita ajarkan juga kepada keluarga kita, kepada kaum muslimin secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan, Pak? Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum. Hmm. Hmm. Baik. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi." Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah. Dan perubahan ini merubah nih dengan tangan apabila kita memiliki kemampuan, kita memiliki otoritas gitu ya. Kalau kita bawahan berarti kita nggak mampu mengubah dengan tangan. Berarti dengan apa? Dengan lisan. Fal yughayyir bil lisani. Dia beri nasihat, mengingatkan, penting itu. Karena itu namanya iqamatul hujjah, kita menegakkan hujjah. Jangan sampai ada orang terjatuh di dalam kesyirikan kita biarkan saja. Padahal bisa jadi dia bodoh. Bisa jadi dia bodoh. Sampaikan saja ini apa nggak ada cara yang lain, cara kesyirikan kalau di dalam Islam seperti ini yang memberikan keselamatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Gedung-gedung cangkar langit di Arab Saudi nggak ada yang melakukan kesyirikan, tegak berdiri ya. Banyak gedung-gedung juga yang tanpa harus melakukan praktek itu tegak berdiri. Karena seluruh musibah itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru bahkan yang seperti ini, seorang belum datang musibah fisik, sudah datang musibah akidah, terjatuh di dalam berbagai kesyirikan, kemungkaran. Ya, saya ya, ya kalau yang punya orang kafir ya kita nggak ada kemampuan itu, karena itu keyakinan mereka. Cuma tapi kalau antum bisa hindari lebih baik, antum mengingatkan bisa lebih baik. Kalau mesti bisa ditolak. Iya. Wallahu alam. Intinya itu kesyirikan ya. Jadi kita harus hindari. Kalau kita bisa memberikan nasihat, kita nasihati, nggak bisa minimal kita ada kebencian di dalam hati. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa kebencian di dalam hati ini harus ada ketika melihat kemungkaran. Dan itu wadzalika adhaful iman. Tapi itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Karena kita mungkin nggak memiliki kemampuan untuk berubah. Ya wallahu alam bishawab. Baik, apa Pak? Silakan Pak. Baik. Misalnya di dalam penyampaian perintah Allah, yang saya inginkan masalah tata caranya, tata cara penyampaian. Karena yang menyampaikan ini kan ya ustadz, ya ulama, ya ulama. Tapi tata cara penyampaiannya itu beda-beda. Itu bagian dari penolakan atau bukan? Misalnya ustadz cara bersolat misalnya harus begini, tapi ya itu lain nyampainya beda lagi. Kita tidak menolak sholatnya, tapi tata cara penyampaiannya itu penolakan atau bukan? Jadi penolakan di sini ada dua nih Pak. Ada penolakan yang mutlak, dalam arti orang benar-benar nggak menerima secara keseluruhan syariat walaupun dia mengaku Islam. Ya, ada yang penolakan yang sifatnya itu
tertentu saja. Nah, dua hal ini asalnya itu sebab-sebab kekufuran. Tapi kalau menolak dalam arti yang Bapak sebutkan itu bukan menolak sebenarnya, memilih, ya kan? Karena kan kita pilih salah satunya. Kalau menolak itu dua-duanya ada dua pendapat nggak diambil semua karena nggak mau ibadah contohnya. Ini kita masalah memilih saja. Jadi kalau memilih itu masuk pembahasan fikih, Pak. Ada yang memang lebih tepat atau ada yang kurang tepat, bahkan ada yang dibolehkan memilih salah satu dari dua pendapat kan gitu. Tapi kalau yang dibahas di sini adalah yang menolak. Sebagai contoh ada satu syariat ditolak oleh seorang dengan keyakinan dia. Ini kekufuran. Contoh masalah poligami. Nah, ini bapak-bapak kan. Masalah poligami ada seorang wanita menolak, tapi bukan menolak karena apa? Fitrah. Kalau fitrah dia nggak mau dimadu, contohnya, ya ini fitrah nggak apa-apa. Kebencian yang sifatnya fitrah itu boleh. Tapi kalau menolak dari sisi syariatnya, ini syariat nggak benar, gitu lah. Nggak benar, nggak cocok ini. Islam yang lainnya saya cocok, tapi ini saya nggak cocok. Menolak dalam masalah warisan. Oh, warisan masa harus dibeda-bedakan, harusnya sama. Saya nggak cocok, semua saya terima kecuali ini. Ini namanya penolakan dan ini kufur, Pak. Karena dia menolak satu syariat saja sama saja menolak seluruh syariat. Karena seakan-akan pembuat syariat ini nggak adil, ya. Kemudian tidak berkompeten di dalam memberikan ketentuan. Padahal ini yang mencipta kita, yang mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Dari seluruh manusia saja nggak mungkin seluruhnya sepakat membenci satu syariat, nggak mungkin kan? Kenapa? Akal manusia ya bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Anggaplah kita katakan seluruh pendapat orang yang kafir apakah sama atau tidak, tentu berbeda ya atau tidak. Contoh tadi kita bicara masalah poligami, orang kafir ditanya gimana menurut kamu, pasti nanti ada yang jawab pro, ada yang kontra, ya nggak? Karena kan akal manusia berbeda-beda. Nah, makanya kewajiban kita tunduk dan patuh. Kenapa? Karena kita tahu pembuat syariat ini nggak mungkin zalim. Cuma tingkatan di dalam syariat ini, ketika ada perintah, berarti kan namanya ada maslahat. Nah, maslahat itu ada dua, Pak. Maslahat yang full manfaat, nggak ada di situ ibaratnya hal-hal yang merugikan. Nah, ada yang kedua, maslahat yang masih ada mungkin kerugian, tapi manfaatnya lebih besar. Contoh jihad. Jihad maslahat atau bukan, Pak? Maslahat. Kalau kita mau sebutkan kok manfaat dari jihad begitu banyak, yang paling pokok lah pintu surga. Yang paling pokok pintu surga. Yang kedua contohnya, seorang akan mendapatkan ghanimah harta rampasan perang apabila dengan jihad yang syar'i. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga dia mendapatkan kemuliaan di dunia. Tapi kalau mudarat ada atau tidak? Ada. Contohnya apa? Kematian. Kemudian bisa jadi luka-luka, cacat. Bisa jadi anak istri menjadi janda dan yatim, ya atau tidak? Tapi syariat memandang sesuatu yang lebih berharga dari itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala tatkala di awal Islam mensyariatkan jihad itu, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan kepada kalian untuk berjihad, padahal itu dibenci oleh hati kalian nggak suka. Nah, ini kebencian apa? Kebencian terhadap syariat atau kebencian terhadap fitrah? Fitrah, karena takut, Pak. Mau perang, nanti gimana. Tapi Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Ya, gimana nggak baik? Masuk surga, Pak. Jadi kalau kita bicara jihadnya jihad yang benar, Pak, ya. Bukan asal-asalan. Ya. Jadi segala perintah itu ada yang sifatnya murni, ada yang lebih dominan manfaatnya. Begitu pun larangan. Larangan ada yang larangan murni kejelekan. Kenapa dilarang? Karena benar murni nggak ada manfaatnya. Ada yang ada manfaat tapi keburukannya lebih banyak. Contoh apa? Contoh larangan yang ada manfaatnya juga. Contoh Allah sendiri menyebutkan di dalam Al-Quran tentang khomer, miras. Allah mengatakan
bahwa fihi ma ithmu wa manafi'. Di dalam khamar ini dan judi, dia ada keburukan tapi ada juga manfaat-manfaat. Wa ithmuhuma akbaru min nafi'ihima. Tapi dosa dan juga bahayanya lebih besar daripada manfaat. Contoh kalau judi. Judi manfaatnya apa? Bisa menang, bisa untung. Iya. Makanya judul laris Pak ya. Kenapa? Karena orang memandang manfaatnya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, mudaratnya lebih besar. Di antaranya apa? Di antara mudaratnya seorang ini akan bisa memunculkan permusuhan. Kenapa? Karena gambling, nggak tahu mana siapa yang menang. Kalau bisnis jelas, ya bisnis sudah punya barang, punya fisik contohnya, atau jual jasa. Saya capek, saya dibayar. Ini kan enggak. Ibaratnya modalnya sama-sama kecil, bisa untungnya gede, bisa rugi. Gimana Pak? Kenapa dalam kehidupan sehari-hari ini orang memandangnya kenapa kita sama umat Islam juga banyak kayak permusuhan dalam beragama, padahal ini panduannya udah ada. Kenapa kita sudah sering memahaminya terus ada juga tidak kadang bukannya manusia biasa malah selalu apa namanya menghambat kekuasaan dan itu kira punya apa itu. Jadi gini Pak, keimanan itu ada tingkatan. Jadi kalau kita bicara keimanan, kemudian kadar amal, ada tingkatan. Semakin tinggi tingkatan seorang, tentunya cara bersikapnya lebih islami. Tapi semakin rendah, bercampur nih antara bimbingan syariat dengan bimbingan setan. Ini sederhana Pak, saya menggambarkan secara sederhana saja. Kenapa? Karena kita ini manusia memiliki syahwat. Ya kan? Ketika seorang itu memiliki keimanan yang tinggi, tapi kan keimanan yang tinggi ini nggak mungkin dimiliki kecuali dengan proses. Contohnya berkumpul padanya baik ilmu, begitu juga akal, begitu juga akhlak, sehingga apa? Dia menimbulkan dari berbagai sikap-sikap yang mulia. Tapi terkadang seorang memiliki ilmu nggak diamalkan ilmunya, ya nggak menjadi mulia juga. Ya, jadi ini sesuatu hal yang memang sudah sunatullah. Tingkatan orang berbeda-beda. Makanya surga pun bertingkat-tingkat juga. Surga juga apa? Bertingkat-tingkat. Dia mau ustadz kan hanya ustadz itu kan hanya sebenarnya status saja, Pak. Yang paling mulia di sisi Allah bukan ustadz atau bukan ustadz, bukan kiai ataupun kiai kan gitu. Tapi yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Takwa itu ditinjau dari keimanan tadi. Bagaimana kadar amalnya, keyakinannya, akidahnya, akhlaknya. Jadi ditinjau dari seluruh aspek. Begitu. Jadi tidak semua orang yang berilmu itu selamat. Tadi kita sebut kisah Abu Talib, berilmu atau tidak? Berilmu kan, mengetahui agama Nabi Muhammad, bahkan ditolong, dibela. Tetapi apa nggak cukup hanya cuma berilmu. Makanya orang yang mendapatkan petunjuk itu menggabungkan antara ilmu dan amal. Kalau orang Yahudi berilmu tapi nggak beramal, orang Nasrani beramal tapi tanpa ilmu. Nah itu yang sering kita undang di dalam salat kita, di dalam surat Al-Fatihah. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Dua hal tadi, menggabungkan ilmu dan amal. Kemudian setelahnya Allah menyebutkan apa? Orang-orang yang dimurkai dan sesat. Ya dimurkai siapa? Orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka berilmu tidak beramal. Sesat Nasrani kenapa? Karena mereka beramal tapi tidak berilmu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah cukup Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.